Selamat siang Pak Kades. Selamat siang. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat, baik. Amin. Sehat selalu, panjang umur Pak Kades. Amin, amin, amin. Saat ini kami berada di Desa Ancol Pasir. Banyak mungkin pendengar yang tahu. Pendengar kita juga banyak Pak dari sini Pak. Iya banyak. Dengar di Tangerang Radio dari Desa Ancol Pasir, khususnya Kecamatan Jambe. Desa Ancol Pasir ini ada berapa RW, berapa RT sih Pak Kades? Kalau RT ada 9, 9 RT. RW ada 4 Ada 4. Dan kalau data yang Anda terima ada sekitar kurang lebih 3.000 jiwa Pak ya jiwa untuk penduduknya. Baik. Tadi di gerbang sebelum masuk ke Desa Ancol Pasir, gerbang selamat datangnya itu ada logo topi bambu. Memang ini juga salah satu produk unggulan dari Desa Ancol Pasir Pak. Betul sekali. Oke. Topi bambu itu merupakan produk Kerajinan tangan. Desa Ancol Pasir dan kami jadikan sebagai ikon Ikon Desa Ancol Pasir. desa, bahkan menjadi ikon Kabupaten. kabupaten. Ternyata di sini banyak pengrajinnya. Banyak, alhamdulillah banyak. Oke, dan kalau Andri dengar-dengar ya Pak ya, bahkan sering dikunjungi sama wisatawan asing. Betul. Pernah Pak? Pernah termasuk dari UNESCO juga. UNESCO. So, datang juga ke sini. Oke, untuk melihat langsung prosesnya. Langsung dari TVRI ada juga Pernah meliput ke sini. meliput sini. Luar biasa ya, dan memang ini juga menjadi produksi untuk digunakan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang di berbagai kesempatan ya. Betul. Baik. Dan tidak hanya itu Hande Tolan, kalau kamu nih yang kerjanya di area Puspemkab Tangerang ya, yang sarapan paginya makan ketupat sayur, dan informasi dari Pak Kades ternyata di Desa Ancol Pasir juga menjadi salah satu produsen dari para pedagang Kupat kupat sayur. Seperti yang ada di kawasan Pinang Tiga Raksa dan juga di PWS, ya, dan banyak di Kota Tangerang, di Pasar Lama. betul. Itu semuanya dari sini ngambilnya Pak. Kebetulan semua dari sini. Ada Big Bossnya juga. Oke, ada juragannya lah. Juragannya, gitu ya. betul. Dari warga Desa Ancol Pasir. Wah keren. Ivi jadi minat nggak nih kira-kira? Langsung makan di tempatnya gitu ya. Nanti kalau berminat dipesenin aja. Dipesenin ya. Iya, nanti Waduh. dibawain studio dah. Waduh, alhamdulillah. Itu emang enak sih Pak. Jadi salah satu menu sarapan yang paling favorit kalau di Tangerang Radio. Pasti kalau Andri mau berangkat nitip dong kayak gitu. Nitip setiap hari Pak. Ada penyiar pagi kita yang ketagihan. Betul. Jadi setiap pagi itu selalu nitip, dan ternyata juragannya ada di sini, Desa Ancol Pasir. Kebetulan juragannya itu RT saya. Ketua RT di sini. RT 06. Oh gitu. Wah, pas banget nih kalau Dia semua masuk ya. bahannya. Pemasok bahan. Tapi dia jualan juga Di sini Pak. di Pasar Rancaiu. Oh, di Rancaiu jualan. Banyak sekali di tiap-tiap yang strategis pasti ada Bangkalan, Riau, daerah Karekan gitu. Oh gitu. Boleh juga ya Hande Tolan. Jadi tahu nih Hande Tolan. Jadi kalau kamu beli ketupat sayur ya di area Tiga Raksa, itu ternyata juragan dan juga Big Bossnya ada di sini. Desa Ancol Pasir, dan juga sebagai ketua RT 6. RT 6. Keren banget nih. Bos semua nih berarti warganya ya Pak Kades ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu salah satu produk UMKM juga ya Pak. UMKM juga. Selain itu tadi Anda juga dengar ada keripik citruk. Keripik citruk. Ini terbuat dari bahan apa Pak Kades? Bahan sagu kayaknya Sagu. sama Oke. airnya ya. Oh gitu. Terigu. Kebetulan itunya kader saya. Oh kader Bapak. PKK. Oke, binaan. Baik, dan menghasilkan produk keripik citruk. Dan juga ini ya, kemarin Pemkab Tangerang dapat penghargaan karena keripik citruk ini ya. Kebetulan jual UMKM-nya dari kader sini. Dari sini. Alhamdulillah ya. Oke, Juara satu. UMKM binaan dari Binaan. di SKUM ya, Dinas Koperasi dan UMKM. Baik, berarti memang untuk UMKM di Desa Ancol Pasir ini juga banyak menyerap tenaga kerja, begitu ya. Mulai dari ketupat sayur, topi bambu, dan juga keripik citruk gitu ya. Dan seblak juga ada bang. Seblak mah udah pasti ada Pak. Ya nggak begitu menonjol. Enggak begitu menonjol. Di mana-mana Udah banyak rata begitu. Baik. Dan rata-rata masyarakat sini berprofesi sebagai apa? Kalau Andri lihat sih lahan pertanian pas area pesawahan masih luas ya Pak Kades ya. Betul. Sebagian besar warga kita ini petani. Petani. Ada yang buruh industri juga. Buruh industri. Oke, Kabupaten Tangerang lah ya.
Untuk hal industri pasti di setiap daerah ada. Tapi yang bikin Andri kagum itu di sini kalau dilihat masih banyak hutan bambunya. Begitu, makanya nggak heran di sini ada pengrajin bambu. Topi bambu tuh ada di sini. Nanti kita kasih lihat juga ke Handai Tolan ya lokasinya di mana. Dan juga untuk masyarakat ada 3.000 jiwa. 3.000 jiwa. Begitu, baik. Nah, di menjelang akhir tahun 2025 ini udah ada kegiatan apa aja Pak Kades? Tadi banyak piala tuh di kantor tuh. Yang kita laksanakan yang terakhir kemarin itu Iya. lomba STQ tingkat desa. Oh, STQ, seleksi tilawatil Quran. Tingkat desa. Ini persiapan untuk kecamatan. Untuk kecamatan. Tingkat kecamatan. Kori-kori kita yang juara nanti kita kirim ke kecamatan menuju desa. Oke, Mudah-mudahan nanti desa ada kecamatan bisa mewakili kabupaten gitu. Januari aja. nanti ya, Ya, Pak Kades mudah-mudahan ya. Nanti kalau kita ngeliput ada perwakilan dari Desa Ancol Pasir, nanti kita coba wawancara gitu. Siap. Baik. Dan berarti udah berlangsung Pak, udah selesai. Udah selesai. STQ-nya. Alhamdulillah. Sekarang tinggal nunggu tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten dan Nanti awal Desember yang kecamatan. berlokasi di Desa Rancabuaya. Tuan rumahnya tingkat kecamatan Di Ranca Desa Buaya. Rancabuaya, iya. Oke, baik. Semoga lancar dan dapatkan hasil terbaik ya. Mudah-mudahan. Udah disiapkan semuanya teman-teman yang bakal berlomba nanti. Itu udah siapa nama ketua LPTQ tingkat desa? tingkat Udah. desa. Udah ya. Udah siapkan. Oke, luar biasa. Karena Pak Bupati sangat concern sekali Pak. Kabupaten Tangerang kan udah 4 kali berturut-turut ya. Betul ya. Dan ini juga menjadi salah satu upaya Pemkab Tangerang untuk mencetak generasi yang berani. Yang berani, betul. Baik, salah satunya dengan STQ dan juga MTQ tingkat kecamatan hingga Sesuai tema kita itu. Betul. Tema Ancol Pasir. Apa tuh Pak? Itu temanya dengan STQ yang kedua tingkat desa Ancol Pasir. Kita ciptakan generasi yang Qurani. Waduh, berarti saya nggak salah dong tadi. Salah, tema Benar kita ya? yang kemarin itu. Oh betul. Oke, baik. Tadi berbicara mengenai potensi-potensi yang ada di desa Ancol Pasir ya. Handai Tolan banyak topi bambu, keripik citruk, dan juga ketupat sayur. Produsennya di sini ya, Handai Tolan. Juragannya di sini, dan juga potensinya juga lahannya masih sangat luas untuk bidang pertanian ya. Ya, Bidang pertanian dan juga masyarakatnya memang notabene berprofesi kebanyakan sebagai petani. Seperti itu. Nah, untuk UMKM juga tadi sudah dijelaskan nama Pak Kades, yaitu ketupat sayur tersebut tadi ya. Dan juga beberapa bidang kuliner, seblak dan lain sebagainya juga banyak di sini. Baik. Nah, selanjutnya Pak Kades, untuk program 2026 nanti ke depan sudah ada gambaran gak nih dari Desa Ancol Pasir mau ke mana nih arahnya? Kalau untuk program Desa Ancol Pasir kita arahkan nanti sesuai RKPDes hasil Musrembang tahun 2025 kemarin. Oke. Untuk nanti direkap menjadi RKPDes tahun 2026. Kami ajuannya itu. Fokusnya kemana itu Pak Kades? Khususnya pemberdayaan. Pembangunan cuma sedikit sih, cuma untuk fisik cuma 30%. Oke, fisik infrastruktur 30%. Kebanyakan pemberdayaan, SDM berarti Pak ya. yang ditekankan. perekonomian ya. Oke. Baik, berarti nanti peningkatan pemberdayaan dari SDM dan untuk infrastruktur 30% lah ya untuk pembangunan fisik. Kalau kita lihat sih di sini desanya bersih loh, Handai Tolan bersih gitu ya. Dan juga jalanan juga bagus. Kalau di sini terhitung adem ya Pak ya. Adem. Masih banyak. Adem segalanya. Masih rimbun ya Pak ya. Adem semuanya ya. Adem. Masyarakatnya adem, Ya. lingkungannya adem. Pak Kadesnya juga adem. Soalnya nggak ada industri apapun di sini. Oh iya benar. Jadi nggak terlalu Bener-bener hiruk pikuk ya. benar-benar steril. Steril. Bersih. Jadi cocok untuk Udahnya. jadi tempat tinggal ya Pak ya. Cocok sekali. Ada nggak Pak kira-kira di sini yang bisa disinggahi gitu? Kebetulan ada sih lokasi banyak investor yang melirik Oh gitu. Untuk- Udah ada beberapa yang ke sini. untuk pemukiman. Rumahan gitu. Betul. Itu bagaimana Pak? Kita sih tanggapi dan positif aja. Positif ya. Yang penting bisa memajukan Masyarakat tidak mengganggu, ya, gitu. Karena memang area persawahannya masih sangat luas di sini, Handai Tolan. Baik, dan tentunya juga bagaimana Bapak koordinasi dengan pihak kecamatan dan pemerintah daerah. Karena kan memang desa itu adalah salah satu tiang utama untuk
kemajuan dari suatu daerah, baik itu tingkat kabupaten, kota, bahkan provinsi. Makanya banyak sekali program-program yang masuk ke desa, salah satunya yang saat ini sedang berjalan koperasi ya, koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Sini udah berjalan Pak Kades? Kalau berjalan sih belum, cuma kan sudah dibentuk, udah. pengurus sudah ada, baru kemarin tahap pembuatan rekening baru jadi. Oh iya, kemarin ya pas Pemtek gitu, sama Bu Wakil ya. Pengurusnya. Baik. Cuma di Kecamatan Jambi itu yang udah dapat bantuan CSR baru 2 desa. 2 desa yang dapat bantuan. Kalau Jambi belum, Ancol Pasir belum. Belum ada modalnya berarti ya? Belum ada. Belum ada ya, belum bisa jalan. Tapi pembentukan sudah, pembuatan rekening sudah. Baik, semoga itu bisa menjadi tulang punggung perekonomian di desa. Amin. Karena kan biar perputaran uang juga tetap ada di desa seperti itu biar lebih kuat lagi. Baik, Pak Kades, ini kan ada ini ya ciri khasnya yaitu topi bambu yang juga menjadi logo dari Kabupaten Tangerang. Bagaimana cara Bapak untuk memberdayakan dan juga memberikan pasar yang seluas-luasnya kepada para pengrajin bambu ini ke masyarakat? Kami dari kelurahan udah sering melakukan kerjasama dan ngasih motivasi kepada para pengrajin supaya jangan sampai punah. Iya betul. Dan kami sedikit ngasih gambaran untuk meningkatkan daya jual. Oh gitu. Misalnya dari harga 20 kita tingkatkan sampai 30 supaya pengrajin sejahtera dan ada maunya gitu. Jangan kata gitu. Sambung lah, duitan bisa gitu doang ya. Bisa gitu doang. Jadi kalau misalnya kesejahteraannya juga meningkat, mauan juga pasti lebih tinggi. Daya jual kita tingkatkan harganya kita. Jadi pengrajin agak terangsang lah gitu. Betul, ada gairahnya untuk membuat lagi biar sampai nggak punah begitu ya, biar terus ada penerusnya begitu. Ada nggak punah bakal. Jangan sampai ya Pak ya, soalnya ini jadi logo Kabupaten Tangerang juga, topi bambu. Baik. Dan selain itu topi bambu baik juga ya Pak ya, kerajinan lainnya ya, bukan hanya topi bambu ya. Bukan dari bakul bikin Pak. Kalau bakul enggak. Ini khusus topi caping. Oh caping untuk ke sawah ya? Iya, terus kopiah ya, peci bambu, peci awi yang dipakai apel dan lain sebagainya di Pemda ya. Terus ada juga dulu mah topi pramuka. Oh iya topi pramuka. Dari sini juga itu bikin produsennya dari sini. Luar biasa ya, dan bisa menyerap tenaga kerja tentunya. Karena UMKM ini adalah salah satu tulang punggung ekonomi negara juga. Waktu Covid kemarin kan yang bikin negara kita stabil ekonominya dari para UMKM ya. Karena daya beli yang termasyarakatnya tinggi. Dan Pak Kades juga nih, Pak Kades Apang juga sebagai sekretaris di Apdesi tingkat kecamatan Jambe. Iya. Oke, udah berapa lama Pak jadi sekretaris di Apdesi? Kalau sekretaris Apdesi kayaknya udah ada 5 tahunan mah. Oh 5 tahun. Oke. Kalau untuk jadi Kades sudah berapa periode nih Pak? Kalau saya jadi Kades baru 1 periode. 1 periode. Cuma sebelumnya saya pernah menjabat di sini selama 2 tahun. Sampai 2 tahun Pak? Menjabat ngisi kekosongan. Oh oke. Ada kekosongan di ASN Kabupaten kan. Jambe. Oke. Di sini ada kekosongan. Tugaskan lah sama Bupati SK Bupati gitu. SK Bupati jadi menjabat PJ Kades Ancol Pasir selama 2 tahun. Dan alhamdulillah dipercaya kembali oleh masyarakat. Suruh naik. Oke. Dan alhamdulillah dipilih. Dan juga diberikan kepercayaan oleh masyarakat. Baik. Bagaimana Pak cara menjaga kepercayaan itu kepada masyarakat? Yang penting kita amanah Pak ya. Amanah, transparan lah. Transparan itu yang paling penting ya. Kita mau berkolaborasi dengan warga. Apa nih kebutuhan warga sini misalnya, ada keluhan apa, dan kita harus banyak diselesaikan bersama dan kita harus melakukan banyak kegiatan sosial. Oh gitu, terjun langsung ke masyarakat. Langsung kita pengajian, seperti kita ke yang meninggal warga ya. Itu minimal kita harus ada. Takziah, ngariung. Walaupun ya itu harus di rumah kita sebelum daripada desa jarang ya Pak ya. Sekarang mah tuntutan kayaknya. Harus. Ada yang kondangan datang. Pokoknya semua yang berhubungan sosial. Selama warga masyarakat desa Ancol Pasir, insya Allah Pak Kades
ikut hadir, membantu, datang begitu ya. Nah, walaupun sana takziah 7 hari, kita minimal 2 hari ada. Iya ada begitu, dan membantu memberikan sedikit bantuan gitu ya. Iya, berupa aqua gitu loh. Begitu. Iya. Baik, alhamdulillah, karena memang harus seperti itu sebagai seorang pemimpin ya, Pak Kades ya. Proyeksinya kan nanti tahun 2026 memang sesuai dengan RKPDes akan lebih banyak di pemberdayaan SDM begitu. Pelatihan-pelatihan untuk anak muda di sini bagaimana Pak? Anak mudanya aktif di bidang apa? Olahraga kah atau? Olahraga ada, Begitu. perbengkelan ada. Oh, otomotif. Iya. Karena kita kalau kemarin itu yang diadakan olahraga dan pelatihan perbengkelan. Perbengkelan. Jadi oke. Snaker kan di sini mah ini ya. Snaker bekerja sama dengan di Snaker. Oke. Siapa tahu ya bisa buka bengkel sendiri gitu kan ya, dan juga bisa mandiri secara ekonomi seperti itu. Baik. Berarti aktif ya Pak ya pemudanya di sini? Aktif. Alhamdulillah di Karang Taruna ya. Kolaborasi bersama Karang Taruna. Baik, Hande Tolan. Nah, kita kembali ke sebagai sekretaris Abdesi begitu di Kecamatan Jambe. Harapannya untuk Abdesi ini ke depannya bagaimana Pak Kades? Kita selaku sekretaris Abdesi, harapan besar mudah-mudahan nanti ke depannya kita lebih kompak lagi. Dan kami selalu kompak, selalu solid dalam kegiatan apapun. Kami selalu berkoordinasi di antara sesama kepala desa Kecamatan Jambe. Komunikasi aktif ya? Komunikasi aktif. Kami selalu komunikasi, berkolaborasi demi terwujudnya pembangunan di desa kita. Betul. Khususnya di Kecamatan Jambe gitu. Kecamatan Jambe ya. Alhamdulillah Bang, kita komunikasi baik semua kepala desa. Baik, selalu berkomunikasi baik. Kalau ada masalah apa selalu Koordinasi dengan baik. Koordinasi gitu ya. Karena dengan begitu kan kita bisa tahu ya kalau misalnya lagi ada yang dihadapi apa gitu. Mungkin Kades lain pernah mengalami permasalahan itu dan bisa bertukar pikiran. Betul. Gitu, baik. Kita kalau ada masalah, kita kumpulkan melalui forum Abdesi Kecamatan. Ngobrol, komunikasi. Kita kumpul apa yang dikeluhkan, gimana solusinya, pasti kami laksanakan dengan izin Pak Camat gitu. Iya. Itu kami libatkan. Baik. Gitu. Baik, tentunya atas pengetahuan dari Pak Camat juga ya. Iya, betul sekali. Baik, berarti aktif ya Pak ya di Abdesi Kecamatan Jambe ya. Aktif alhamdulillah. Selalu berkoordinasi dan komunikasi dengan para kades atau sangat solid pokoknya. Oke, baik. Alhamdulillah, karena kalau dengan begitu kan berarti semua informasi bisa segera nyambung dan tersampaikan begitu ya Pak Kades. Baik, mungkin Pak Kades ada yang ingin disampaikan untuk beberapa pemangku jabatan gitu ya, untuk terciptanya desa yang lebih maju, mandiri, dan juga bisa punya potensi lebih lah begitu. Apa yang mungkin selama ini yang menjadi hambatan Pak Kades gitu, harusnya mah begini nih gitu biar lebih baik lagi. Apa nih Pak Kades kira-kira? Kalau harapan kami sih mudah-mudahan ekonomi kreatif yang ada di desa kami ini mendapat sorotan dari aparat yang di atas. Oke, dibantu gitu ya. Iya, begitulah. Pelatihan, pemasaran, permodalan. Soalnya kalau misalnya model topi bambu, dia kemarin udah muslim pengen dibuatkan gerai. Oh, gerai khusus topi bambu. Kami udah mohon ya. Mudah-mudahan aja segera terrealisasikan. Dan itu pun kami anggarkan di RKPDes. Oke. Mudah-mudahan nggak dicoret lah gitu kasarnya. Iya, biar bisa terrealisasikan, biar ada tempatnya begitu ya. Dan kami ajukan nanti di Musrembang Kecamatan. Oke, berarti dalam waktu dekat ini ya? Iya, dekat ini. Ya. Nah, mudah-mudahan. Rencananya nanti gerainya mau di mana Pak Kades? Siapa? Gerainya. Gerai sih rencana kalau terrealisasi permohonan kami udah dikabulkan, ini depan ada itu tempat ada punya warga mau dijual. Oke, itu bisa digunakan untuk gerai kerajinan tangan ya. Meluas sedikit cuma 80 meter, kan cukup lah. Bisa untuk dibangun gerai begitu ya. Bisa ada bantuan sekian, untuk bangun sekian ya, dan lain sebagainya gitu. Iya. Kita udah siapkan, udah di manage sama saya. Udah di plotting ya Pak ya. Udah. Tinggal ketok palunya aja nih. Ada dana, langsung eksekusi. Berarti udah direncanakan Pak ya? Udah rencanakan, udah. Oke, dan itu juga permohonan dari teman-teman kerajinan topi bambu ya. Untuk punya gerai biar ada etalasenya lah gitu.
Kalau orang datang kan bisa lihat-lihat langsung begitu ya. Jadi nggak gerai ke rumahnya. Rumah dia sendiri kan ini. Kalau di rumah sendiri kan mungkin areanya juga terbatas. Kan, begitu. Namanya rumah keganggu lah kita. Nggak enak. Ada aktivitas keluarga begitu ya. Dan semoga didengar ini dan juga bisa segera direalisasikan. Amin. Udah dicoret gitunya. Iya. Mengusulkan lagi di Musrembang Kecamatan. Tadi kan yang ini kan dinas terkait. Betul. Ini kemana anggaran nanti gitu. Takutnya dialihkan kemana begitu ya. Iya. Jadi semoga terrealisasikan lah ya karena mau bagaimanapun kerajinan bambu ini menjadi ikon dari Kabupaten Tangerang. Iya, dan melekat sebagai logo juga begitu ya. Dari dulu ya. Kita tiap apel juga pakai peci awi dan salah satu produsennya di sini Hande Tolan. Kemarin kan kebutuhan mungkin lagi meningkat karena banyak pesanan dari pengangkatan P3K ya. Karena kan pas pelantikan atau penyerahan SK itu membutuhkan peci awi begitu ya. Awi. Dan salah satu produsennya di sini. Di sini. Jadi pokoknya Kang kalau misalnya ada kegiatan itu yang pesannya banyak aja. Kadang-kadang kan misalnya ada Cindra Mata, misalnya ada apel, akbar. Iya. Hari-hari ini ya, hari koperasi, pameran apa pasti ada. Ada aja. Baik. Tiap hari-hari pameran pasti ikut ini kemana aja. Oh, selalu dilibatkan. Alhamdulillah. Bahkan di event kemarin Porkab. Iya. Pameran juga. Porkab juga ikut. Kan di sini kan kebetulan tuan rumah balap motor. Trail ya Pak ya? Iya trail. Track ya? Udah Jambe terkenal. Jambe ya ada sirkuitnya. Gerai ke sana. Oke. Jadi ngisi stand desa Ancol Pasir ya. Oke, diberi ruang ya. Ada di kecamatan dikasih. Oke, luar biasa sih memang dan tapi harusnya mungkin bisa lebih luas lagi kayak misalnya ada event nasional, internasional bisa di. Udah pernah ikut ke IKN? Oh pernah. Pernah ikut juga ke IKN. Bawa produk Pak. Bawa produk. Iya. Diajak Bapak PJ dulu. Bahkan sudah mendapat rekor muri ini dari Provinsi Banten dulu. Oh iya? Dapat topi ini. Muri. Dan bahkan waktu itu juga Andri pernah sempat lihat beritanya Pak Presiden Pak Prabowo tertarik ya. Iya. Untuk pesen apa sih Jas? Topi ya, topi bambu ya, luar biasa. Dan ya semoga mendapatkan perhatian khusus ya Pak ya, mulai dari pelatihan, terus juga penjualan begitu, dan juga gerai mungkin yang tadi itu bisa segera terrealisasikan. Baik. Untuk fasilitas olahraga tadi Andri lihat juga ada lapangan sepak bola ya Pak ya. Lapangan sepak bola kita di sana ada. Ada ya. Kalau lapangan bulu tangkis ada depan rumah saya yang terbuka ada. Buat umum masyarakat desa. Buat desa ya. Boleh tuh, Hande Tolan. Difasilitasi sama Pak Kades. Sama saya. Siapapun latihan boleh sih. Boleh. Asal ulah gandeng, ulah ribut gitu ya. Enggak ribut kalau bulu tangkis enggak. Oh iya sih. Ada. Aman ya Pak. Kalau di sini kondusif Pak ya. Kondusif. Alhamdulillah baik. Untuk ini Pak, Linmas segala macam aktif di sini Pak. Linmas alhamdulillah aktif. Aktif ya. Kebetulan kalau sehari semalam itu ada 4 yang berjaga piket. Yang di sini 2. Yang di posko saya 1 di rumah. Itu kalau malam kan muter gitu. Keliling ya. 4 orang kalau malam semalam. Oke, itu juga untuk keamanan masyarakat ya, perlindungan masyarakat Linmas. Itu zaman dulu kita kecil mah sering ya. Hansip belum. Hansip ya ada ya. Iya. Kayak dulu ada sebutan pos ronda. Emang ada kita ada. Ada di situ juga pos kamling. Ada di beberapa kampung. Setiap RT saya bikin 1 pos. Setiap RT 1, wih keren. Dianggarkan dulu lagi tahun 2022. Oh oke, dibangunnya. Anggarin ke pakai dana APBDes. Kemudian saya buatkan tiap RT 1 ada pos kamling. Oke, untuk jadi nongkrong ada aja gitu. Biar rame. Betul, karena kan kalau rame juga kalau ada yang niat kurang baik juga mikir-mikir ya. Nggak ada kesempatan ya. Ada ini mah kampungnya rame gitu. Rame banget sampai jam 5. Oh gitu. Yang penting kondusif ya. Kondusif. Alhamdulillah. Berarti penggunaan anggaran dari desa juga ini terfokuskan dan terrealisasikan dengan baik ya. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Dan salah satunya untuk pembuatan pos kamling atau pos ronda di setiap RT ya bahkan ya. Dan juga untuk kegiatan-kegiatan lainnya Hande Tolan. Baik. Harapannya Pak Kades untuk desa Ancol Pasir dengan potensi yang ada saat ini ke depannya Pak Kades pengen seperti apa begitu? Mudah-mudahan harapan saya ke depannya karena dari tadinya desa berkembang, desa Surma desa maju, mudah-mudahan ke depannya menjadi desa mandiri. Oke, kuat ya secara mudah-mudahan. Ekonomi, ketahanan pangannya juga kuat. Kalau ketahanan pangan sih nampaknya oke apa ya? Tadi juga ada suguhan hasil alam dari
Pak Kades dan Bu Sekdes nampaknya apa sih itu? Singkong rebus. Iya, di kebun. Langsung dari kebun sendiri Handai Tolan. Ini kan salah satu ketahanan pangan ya. Pak Kades Langsung ya. ngambil, langsung dimasak. Langsung ngambil, langsung dimasak, direbus sehat ya. Baik, luar biasa itu salah satunya. Dan untuk ketahanan pangan juga alhamdulillah terkendali ya. Terkendali, alhamdulillah. Kades. Oke. Alhamdulillah. Dan untuk program-program lainnya seperti untuk anak-anak Pak Kades ada yang dicanangkan dari Desa Ancol Pasir? Untuk anak balita, Heeh. anak balita kan tiap bulan ada penimbangan bareng puskesmas ya. bareng puskesmas, terus pemberian PMT, tiap penimbangan. Kemudian makan tambahan. Itu ada ya, sudah berlangsung ya. Langsung gitu mah. Oke. Udah dianggarkan ada. Sudah dianggarkan. Baik. Desa. Kendaraan darurat Pak siaga. Kendaraan darurat baru ngusulkan sekarang. Oh, seragam. baik. Itu penting loh ya. Udah semua seragam kemarin untuk Jambe sepakat APP semua. Oke. APP. Untuk kalau kendaraan operasional pada desa udah ada. Udah. Tinggal untuk masyarakat nih. Itu juga pakai masyarakat. Iya. Juga tetap bisa digunakan untuk masyarakat. Untuk kendaraan operasional desa, kepala desa ya, tetap dipakai operasional. Soalnya nggak punya juga. Yang ada aja dulu nih bisa dipakai. Rumah sakit, pikiran yang ini tetap dibawa. Yang darurat ya. Darurat ya. Silakan bisa digunakan. Silakan, bebas ya. Asal jangan digade. Betul sekali. Begitu. Iya. Bebas sih bebas, tapi ada aturannya ya Pak Kades ya. Karena supirnya staf saya supirnya. Langsung 24 jam. 24 jam. Oke. Supir khusus staf saya. Luar biasa Handai Tolan karena penting ya. Penting sekali. Untuk menjangkau pusat kesehatan atau rumah sakit begitu ya. Karena ke siapa lagi kalau bukan ke pemerintah desa? Soalnya kan warga yang paling deket ya ke kadesnya. Iya, kadesnya betul. Kayak gitu. Ya. Susah juga dia kalau menjangkau ke tingkatan yang lebih jauh begitu. Jadi kalau menurut Andri sekarang penting ya ada kendaraan darurat seperti operasional atau mobil siaga. Betul, salah satunya untuk itu. Banyak Pak ya yang harus dirujuk atau apa gitu. Orang sakit pasti langsung nelfon ke Pak Kades. Terbuka Pak untuk Pak Kades. Terbuka, bahkan kalau supir pun saya sering nganter. Saya sendiri yang bawa. Pak Kades sendiri yang bawa mobil. Lebih dari 5 kali. Oh gitu. Nyuruh jam berapapun. Jam berapapun. Keren. Jam 3 malam apa. Iya. Kita nyuruh orang nggak enak. Lagi ganggu orang misalnya terjun langsung. Iya. Sering. Tanggung udah bangun tidur. Sering saya yang nyupir sendiri. Berkah pahala Pak Kades. Amin. Karena kan nolong orang yang sedang membutuhkan itu pahalanya luar biasa ya. Ngalir terus Pak Kades. Nah juga kan dia bakal ingat aja sama kita, nggak lupa gitu. Dan semoga ya direalisasikan nih kendaraannya, operasionalnya biar. Udah sih udah ngajuin. Udah ngajuin ya. Mudah-mudahan katanya seminggu lagi. Oh, untuk kendaraan siaga desa. Oh gitu. Lagi di Sawer Mall Pak. Biasanya kan kalau ada kendaraan di desa paling lah nanti kita tongkrongin di desa. Iya, iuran lah sama warga gitu ya, recehannya lumayan itu kan buat masyarakat juga Pak ya, kendaraannya. Baik. Kalau untuk darurat Pak, telepon atau apa langsung bisa ke desa? Bisa ke pribadi ya. Oh, langsung ke desa, Pak Kades. Ini, ke Pak Kades, ke sekda, pokoknya RT RW, aparatur desa lain lah. Itu harus respon cepat. Kita punya grup. Oh, ada grupnya. Grup RT, ada grup RW, ya. Grup Linmas, grup staf desa. Ada satu, semua tuh khusus grup. Ada satu. Aparatur semua desa ada. Satu grup itu Pak. Pak. Grup itu ada. Oke, itu untuk koordinasi ya. Koordinasi. Apapun yang terjadi, laporkan. Malam itu misalnya jam berapa, langsung nyambung. Ada yang tidur, langsung respon. Ada yang nggak tidur kan, langsung ke rumah gitu-gitu. Siap ya. Namanya orang banyak kan, mungkin semua. Betul, pasti ada aja yang melek Pak ya. Jadi harus selalu siaga dan siap. Pokoknya 24 jam ya. 24 jam. Kades ya. Pelayanan 24 jam. Baik, harus ya Handai Tolan karena justru kalau menurut Andri tingkatan desa itu yang lebih banyak benar-benar yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena kan dari mulai kedekatan dan juga memang yang paling dekatnya ya ke aparatur desa seperti itu. Baik, Pak Kades, semoga semua realisasinya bisa tercapai segera di tahun 2026 begitu ya, dan menjadi desa yang mandiri secara perekonomian dan juga kuat secara pangan, secara ekonomi juga kuat begitu ya, karena desa mandiri itu berarti udah terstruktur semuanya. Itu harapan Pak Kades untuk jangka panjangnya. Baik, dan semoga juga bisa berjenjang Pak. Amin. Jabatan yang saat ini ya kembali dipercaya oleh masyarakat ya.
Amin. Dan bahkan Pak Kades ini tadinya ASN. ASN, betul. Menjadi PJ Kades di sini dan alhamdulillah diminta oleh masyarakat dan alhamdulillah dipercaya. Percaya. Begitu. Dan semoga seterusnya juga kembali dipercaya ya. Mudah-mudahan. Kades. Doain aja. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Kades. Boleh tambah Boleh silakan. pesan dikit. Ada, boleh silakan. Salam buat rekan-rekan saya yang sudah purna bakti, khususnya yang mempunyai kesamaan yang lahir di November Bulan November kemarin. Oke. Pesan saya, tingkatkan kedekatan kita kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Terus jaga kesehatan, jaga pola makan, jangan lupa olahraga yang terus semangat. Meskipun sudah pensiun, kita harus tetap produktif ya. Dan terima kasih sudah mengabdi untuk Kabupaten Tangerang. Amin. Rekan waktu di mana Pak Kades? Rekan waktu kemarin yang udah purna 36. Iya. Per TMT November atau 1 Desember nanti ya. Waktu itu Pak Kades tugas di mana? Di Kecamatan Jambe. Kecamatan Jambe. Waktu eranya Pak Camat siapa? Pokoknya dari zaman Kapermat Pak Hadi sampai dari Pak Uyung almarhum tuh saya udah. Pak Uyung, Pak Hadi dan Pak Hedir. Pak Hedir udah. Saya udah pokoknya di Jambe aja udah 23 tahun deh. 20 tahun lebih. 23 tahun di Jambe aja. Mengabdi di Kecamatan Jambe. Dari Sukuan sampai honor daerah, sampai CPNS sampai PNS. Sampai PNS sampai dapat NIP di Kecamatan Jambe. Dan sekarang dipercaya kembali di desa yang ada di Kecamatan Jambe. Betul. Emang udah melekat banget kayaknya Kecamatan Jambe sama Pak Kades ya. Baik, ada lagi yang ingin disampaikan Pak Kades? Sudah cukup. Terima kasih banyak ya. Dan izin setelah ini kami pengen keliling ke beberapa potensi desa yang ada di Ancol Pasir. Salah satunya pengrajin bambu. Anyaman bambu ya, Hande Tolan. Terima kasih dan itu dia Hande Tolan. Bincang-bincang kami dengan Kepala Desa Ancol Pasir di Kecamatan Jambe seputar potensi desa luar biasa ya, harapannya ingin menjadi desa yang mandiri baik dari segi ekonomi, ketahanan pangan dan masyarakatnya. Bersama Bapak Apang SIP Kepala Desa Ancol Pasir, Andri melaporkan tepat di halaman kantor Desa Ancol Pasir Kecamatan Jambe. Kami kembalikan ke Ivi di lantai 5 kantor Bupati Tangerang di Tangerang Radio. Tangerang Radio 91 FM.